warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Dewi Fatmala. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan profesi NARS angkatan 25 dari Stikta Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang penanganan kegawatan obstetrik, preeklamsi, dan perdarahan. Sebelumnya, apa itu kegawatan obstetrik? Kegawatan obstetrik di sini adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa, baik selama kehamilan, persalinan, atau bahkan setelah selesai persalinan. Nah, kondisi ini harus segera ditangani. Apabila terjadi keterlambatan dalam menangani kegawatan ini, maka dapat mengakibatkan kematian pada bayi maupun pada ibunya. Beberapa keadaan kegawatan obstetrik diantaranya yaitu preeklamsi dan perdarahan. Preeklamsi di sini yaitu suatu kondisi di mana terjadi hipertensi pada kehamilan. Nah, biasanya ditandai dengan tekanan darah sistolnya yaitu di atas 140 dan tekanan diastolnya itu di atas 90. Kemudian biasanya juga ditandai dengan proteinuria positif. Apabila dilakukan cek, biasanya ditandai dengan hasil positif 1. Selain itu juga terjadi edema pada pasien. Biasanya pasien-pasien yang mengalami preeklamsi di sini harus segera dilakukan rujukan, karena jika tidak, pasien yang mengalami preeklamsi ini akan menjadi eklamsi dan dapat menyebabkan kejang pada ibu. Setelah pasien dilakukan rujukan, kita harus segera melakukan pengkajian pada pasien, yaitu menggunakan pengkajian secara sistematik, menggunakan pengkajian ABC yaitu airway, breathing, dan sirkulasi. Nah, di sini untuk airway-nya kita melihat jalan nafas pasien, apakah terjadi sumbatan jalan nafas atau tidak. Biasanya pada pasien yang tidak sadarkan diri terjadi lidah kebalik, yaitu dapat mengakibatkan hambatan jalan nafasnya atau mungkin terjadi penumpukan sekret. Nah, itu nanti bisa kita lakukan pemberian mayo untuk lidah terbaliknya atau mungkin dilakukan suction untuk tumpukan sekretnya. Kemudian yang B, breathing, kita melihat pernafasan pasien, kita melihat irama nafas pasien. Kemudian kita bisa mendengarkan atau auskultasi suara nafas pasien, apakah ada tambahan atau tidak seperti wheezing dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat apakah nafas pasien di sini adekuat atau tidak. Jika nafas pasien di sini tidak adekuat, maka kita bisa membantu pasien memberikan oksigen. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi di sini kita bisa melihat yaitu tekanan darah pasien, kita bisa melihat bisa mengukur nadi pasien, kemudian CRT-nya apakah kembali dalam waktu kurang dari 2 detik. Kemudian kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda perdarahan, tanda-tanda shock seperti itu. Apabila pengkajian ABC-nya sudah tertangani dengan baik, maka selanjutnya kita melihat usia kehamilan dari pasien. Jika usia kehamilannya di atas 34 minggu, biasanya akan dilakukan terminasi kehamilan. Namun, jika usia kehamilan di bawah 34 minggu namun disertai dengan komplikasi, biasanya juga akan dilakukan terminasi kehamilan tanpa melihat dari usia kehamilannya tersebut. Nah, jika pasien ini mengalami usia kehamilan di bawah 34 minggu tetapi tidak disertai dengan komplikasi, maka pasien akan dilakukan tirabaring, kemudian dipasang cairan infus RL yaitu 60-125 cc per jam. Kemudian bisa juga diberikan obat anti kejang yaitu MgSO4. Nah, untuk dosis awalnya MgSO4 ini diberikan 4 gram dicampurkan dalam larutan salina intravena untuk 10-15 menit. Kemudian untuk dosis perawatan bisa diberikan 1-2 gram per jam, kemudian diobservasi selama 4-6 jam. Nah, untuk syarat pemberian MgSO4 di sini yaitu syaratnya refleks patella positif, kemudian tidak ada depresi pernafasan, kemudian produksi urin yaitu 100 ml per 4 jam, dan juga tersedia kalsium glukonas. Kemudian selain dari preeklamsi, di sini juga terdapat kegawatan obstetrik yaitu perdarahan. Nah, biasanya yang paling banyak di sini adalah perdarahan postpartum karena terdapat beberapa faktor penyebab perdarahannya. Kemudian bagaimana sih penanganan kegawatan untuk pasien perdarahan postpartum? Kita juga harus tetap memperhatikan pengkajian secara sistematis yaitu menggunakan ABC, airway, breathing, dan juga sirkulasinya. Kita juga harus melihat jalan nafasnya pasien apakah ada sumbatan atau tidak. Kita harus melihat breathingnya, pernafasannya apakah adekuat atau tidak. Misalkan tidak, kita bisa memberikan
oksigen pada pasien. Kemudian untuk sirkulasinya, kita melihat tekanan darah pasien, kita melihat nadinya, kita melihat CRT-nya, kemudian kita melihat perdarahannya, perdarahan pervaginannya. Kemudian kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda shock pada pasien. Nah, jika itu semua sudah tertangani, kemudian setelah kita melakukan pengkajian ABC-nya tadi, kita bisa langsung melaksanakan tata laksana umumnya, yaitu kita bisa memberikan pemasangan IV dengan menggunakan jarum besar, yaitu ukuran 16 sampai dengan 18. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan cairan kristaloid atau normal salina, dapat diberikan dengan cara bolus apabila terjadi shock hipovolemik. Kemudian kita bisa memasangkan kateter urin untuk memantau urin outputnya pasien. Nah, pada pasien PPH sekunder, di sini kita bisa menyiapkan transfusi darah apabila HB dari pasien ini kurang dari 8 gram per DL atau menunjukkan gejala klinis, yaitu pasien mengalami anemia berat. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pemantauan atau cek tanda-tanda vital pasien secara teratur. Kemudian setelah itu kita bisa mencari penyebab dari perdarahan. Setelah kita mengetahui penyebab dari perdarahannya, kita bisa melakukan tata laksana khusus dari penyebab perdarahan tersebut. Di sini ada beberapa penyebab terjadinya perdarahan postpartum, diantaranya yaitu tonus. Nah, jika terjadi gangguan pada tonus, di sini dapat dilakukan pemijatan uterus, yaitu pemijatan uterus ini dapat membantu memperbaiki tonus dan dapat menghentikan perdarahan. Selain itu, juga bisa diberikan dengan obat-obatan seperti oksitosin. Oksitosin di sini berfungsi untuk menstimulasi segmen atas dari miometrium agar dapat membantu memperbaiki kontraksi secara teratur dan juga dapat mengkonstriksikan arteri-arteri spiral untuk dapat membantu menurunkan aliran darah ke uterus. Selain tonus, di sini juga terdapat trauma. Trauma di sini bisa terjadi karena laserasi jalan lahir. Nah, jika terjadi laserasi jalan lahir, di sini bisa dilakukan hacking atau penjahitan pada laserasi jalan lahir secara kontinu. Nah, selanjutnya di sini ada tisu atau sisa plasenta tertinggal. Nah, dari sisa plasenta tertinggal ini bisa dilakukan dengan manual plasenta secara hati-hati. Selain itu ada juga sisa pembukaan darah. Untuk sisa pembukaan darah ini bisa dilakukan dengan menggunakan eksplorasi digital atau aspirasi vakum manual, yaitu untuk mengeluarkan sisa bekuan darah ini. Kemudian di sini juga ada trombonin, yaitu gangguan pembekuan darah. Nah, pada gangguan pembekuan darah ini bisa dilakukan transfusi darah lengkap, yaitu untuk menggantikan faktor pembekuan darah dan juga sel darah merah. Nah, itulah sedikit pembahasan terkait tentang bagaimana penanganan kegawatan obstetrik preeklamsi dan juga perdarahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, happy watching.